Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah dzikir nafas 30 menit ya. Dari awal ya suasana tenang, sejuk. Kebetulan malam ini ya tanggal 14 itu acara bulanan majelis tiap tanggal 14. Jadi suasana bulan sedang bercahaya penuh. Untuk yang ikut dzikir nafas tadi, untuk Gus Jaki, Gus silakan Gus diurai dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita semua bisa ikut melaksanakan dzikir nafas di acara rutinan bulanan. Tadi ketika saya dzikir nafas bersama teman-teman di situ, ketika masuk pada menit ke-5 kira-kira guru, Iya. 5 menit, karena pertama-pertama itu masih blank, fokus pada 5 menit pertama itu saya melihat rembulan itu terang sekali, Cahaya rembulan, terang sekali. Terus Posisi kita kan terpejam. iya, Kemudian jam. saya melihat dari atas dari rembulan itu turun seperti tangga. Tangga dari atas dari rembulan seperti tangga cahaya ya mungkin. Tangga cahaya turun ke bawah. Di atas di majelis ini turun. Iya. Kemudian dari atas rembulan sana sampai majelis ya, pas di tempat yang dzikir nafas. Kemudian tiba-tiba kami semua yang dzikir nafas itu diajak naik ke sana, tapi posisinya masih meditasi gini. Kayak berjalan sendiri naik ke atas ke rembulan sana. Iya. Setelah sampai di sana naik tangga tuh Gus. Tapi iya naik tangga, tapi posisinya masih meditasi kayak numpak lip aja. Oh iya dibawa naik ke atas ya. Dibawa naik ke atas. Iya. Di atas itu setelah sampai di atas kami semua masih posisi meditasi. Kemudian setelah itu kami disuruh membuka mata. Setelah sampai di rembulan setelah sampai di bulan ya disuruh buka mata. Ya, terus setelah kami semua membuka mata, tiba-tiba di depan kami semua itu ada sesosok manusia yang bercahaya, putih, semuanya putih, terus pakai kerudung putih yang enggak kelihatan wajahnya karena saking terangnya cahaya tersebut. Kemudian beliau berkata, dengan izin Allah, kalian bisa sampai ke sini. Dengan izin Allah, kalian semua bisa sampai ke tempat ini. Dengan izin Allah pula saya bisa bertemu dengan kalian. Betul, setuju. Terus kemudian beliau melanjutkan lagi, bersabarlah, bersabarlah, karena jalan Tuhan itu ada di kesabaran. Karena jalan Tuhan itu ada di kesabaran. Ada dalam kesabaran. Iya. Kemudian kami semua disuruh melihat ke seluruh semesta. Coba lihat ke seluruh semesta yang di luar rembulan ini. Iya, yang di bawah berarti di bawah kemana melihatnya itu semuanya gelap semua. Termasuk saya melihat bumi juga gelap. Terus beliau mengatakan, semua semesta yang kamu lihat itu adalah imajinasi. Semua semesta yang kamu lihat itu adalah imajinasi. Karena
sebenarnya semesta yang sebenarnya adalah ada di dalam diri kamu sendiri. Jadi semesta yang sebenarnya itu ada di dalam diri kamu sendiri. Oh iya. Kemudian setelah itu beliau memberikan kami semua air yang satu persatu dikasih air pakai gelas. Iya, yang dikir nafas tuh. Semua. Kami disuruh minum. Ini adalah mata air dari rembulan katanya. Terus kami minum. Berarti semua dianugerahi mata air dari rembulan. Mata air dari rembulan. Simbolnya keren banget itu, mata air dari rembulan tuh. Terus setelah kami minum, terus tiba-tiba beliau menghilang seperti kabut cahaya begitu. Saya dan teman-teman kembali disuruh untuk turun dari bulan. Dari bulan itu kami semua turun. Setelah turun, setelah sampai di majelis ini, kami semua bersayap, melihat semuanya bersayap. Oh iya. Sayapnya kira-kira ada 2 meter dulu. Ya panjang banget. Ya. Setelah bersayap kami terbang semuanya ke sana kemari. Ada yang ke selatan, ke utara, ke barat. Ya. Terus setelah itu kami bertemu di satu titik. Kanjeng di depan, terus kami yang berenam ini di belakang mengelilingi bumi, mengelilingi bumi sama teman-teman ini. Iya. Dan bumi itu berubah cahayanya menjadi seperti bulan. Setelah berputar-putar mengelilingi bumi itu, bumi tiba-tiba berubah menjadi seperti bulan cahayanya. Iya. Terus sampai di sini. Alhamdulillah dikir nafas selesai juga guru. Iya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya dari atas rembulan melihat ke bawah. Bumi gelap kan, ya Gus ya. Dari atas dilihat bumi itu gelap. Nah, terus terakhir setelah kita berkeliling, berkeliling, terus dilihat lagi bumi bersinar, bercahaya seperti bulan. Iya, ya artinya mah begini, ya. Ketika di bumi ini ya banyak orang-orang yang hatinya gelap, ya. Hatinya gelap tuh, ilmunya minim, gitu, nggak bisa berpikir panjang, artinya sedikit-sedikit marah, gitu kan, sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan, gitu kan. Nah, itu namanya kegelapan. Ya. Sebenarnya yang gelap itu semuanya ya. Yang gelap itu adalah kegelapan hatinya. Gus. Jadi ketika hatinya gelap ya, orang-orang yang di bumi ini ketika hatinya gelap ya. Kananik. Dari atas ubun-ubunnya juga ya, yang terlihat kabutnya gelap. Iya, kabutnya hitamnya pekat sekali. Nah, orang-orang yang mencintai Allah, para kekasih Allah, ya, itu beda. Bedanya apa? Bukan hitam kabutnya, bersih, bening, bersinar. Nah, mungkin ini Gus ya masih mendominasi gitu. Jadi untuk orang yang bisa memberikan cahaya ke dalam hati-hati mereka, ya tidak kita saja yang ada di sini, umpamanya hak siapapun, ya mau orang mana itu punya hak semua, karena sebenarnya tujuan manusia diciptakan turun ke alam dunia ini sebenarnya untuk mengubah gelap menjadi terang, ya. Nah, kenapa di situ cahaya rembulan yang masuk?
Karena cahaya rembulan itu sebenarnya tidak bersinar. Hanya pantulan dari cahaya matahari. Iya. Nah, begitu juga yang kita kenal Nur Muhammad gitu kan, ya. Nur Muhammad itu hanya pantulan dari nur ilahi, dari pantulan cahaya Tuhan. Kita tuh hanya pantulan saja. Makanya ketika kita itu menyadari bahwa kita ini adalah pantulan dari cahaya Tuhan, ya kita nggak punya hak untuk sombong, nggak punya hak untuk ngerasa pinter, nggak punya hak untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Semakin hati kita bercahaya, kita akan semakin rendah hati. Semakin hati kita bercahaya, ya, kita akan semakin mencintai, ya, makhluk-makhluk yang lain, manusianya, tumbuh-tumbuhannya, hewannya. Karena apa? Ya, mereka juga bagian daripada diri kita. Semakin hati kita bercahaya, ya, kita semakin rendah hati, semakin banyak mengalah, ya, menerima keputusan Tuhan apapun yang datang kepada kita, sami'na wa ata'na, ya, sakitnya, sehatnya, kayanya, miskinnya, sami'na wa ata'na. Para kekasih Allah itu, Kang Nanik, tidak membedakan apa yang dia inginkan dan apa yang tidak dia inginkan. Sama, keduanya memperlakukannya sama. Ketika yang diinginkan datang, ya, dia nggak begitu girang. Ketika yang tidak diinginkan datang juga nggak langsung menangis. Karena apa? Sama-sama datang dari Tuhan. Orang-orang soleh, para kekasih Allah yang hatinya bercahaya, itu Kang Nanik seperti itu cahaya rembulan aja tuh. Cahaya rembulan bercahaya, ya. Ketika di bawahnya lewat asap putih, cahaya rembulannya marah nggak? Cahayanya tertutup, Kang Sopan. Ya kan? Yang hitam, ketika, ya kan nanti kan yang hitam kan lewat. Begitu yang putih datang di bawahnya, seneng nggak rembulan? Biasa aja. Nah, sebenarnya kita tuh seperti itu, gitu. Makanya di sholat witir itu 2 rakaat dulu, baru satu rakaat. Artinya orang-orang soleh itu, ya, nggak ada urusan dengan baik dan buruk. Baik dia senang, ya, yang nggak disenangi datang juga dia senang, gitu. Jadi tidak terikat oleh dualitas, gitu. Karena apa? Ya, ketika kita taat, kebaikannya untuk diri kita sendiri. Ketika kita maksiat, ya untuk diri kita sendiri. Kitanya lelah, capek, dadanya sempit, gitu kan, sedikit-sedikit marah. Kan seperti itu. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah pantulan cahaya Tuhan, ya, Nur Muhammad, ketika kita menyadari, berarti kita kan apa-apa kan diberi oleh Tuhan. Orang yang diberi itu umpamanya layak sombong gak sih? Menyombongkan apa? Orang diberi kok. Kan gitu. Makanya Muhammad itu manusia siapa saja yang perilakunya terpuji. Adapun Muhammad Rasulullah, ya, itu sampel untuk manusia sempurna. Sampel itu, ya, sampel tuh nggak bisa diubah, gitu. Nah, kitanya, umatnya atau siapapun, silahkan mengejar, gitu. Bagaimana cara mengejarnya? Ya simbolnya ya Muhammad aja. Artinya laku-laku yang terpuji. Artinya kita implementasikan, ya, laku-laku yang terpuji itu seperti cinta, kedamaian, ulas asih, kesabaran, kejujuran, gitu kan. Kita masuk ke laku-laku yang
terpuji. Adapun sewaktu-waktu kita punya salah, mempunyai dosa, kita tinggal minta maaf. Yang penting jarak kita melakukan kesalahan dan kita meminta maaf itu jangan terlalu jauh. Bukan kutom barang aja tom. Ketika kita beristighfar, astagfirullahaladzim, ya. Kita istighfarnya ini istighfar apa? Salah kitanya apa? Apa salah kita itu tadi ketika kita buka puasa umpamanya istri bikin sayur, terus asinnya kurang, terus saya ngomong ke istri umpamanya, saya ngomong ke mah gimana sih mah nyayur kok rasanya gini kayak air tawar aja umpama. Nah ketika kita istighfar itu kita harus punya alasan. Maksudnya punya alasan tuh istighfarnya apa gitu. Yang kita istighfari itu apa? Umpamanya seperti tadi, kesalahan saya itu, saya ngomong ke istri, ini sayur apa air bening? Nah, kita kan tadi tuh, nah baru astagfirullahaladzim, ya Allah, maafkan kesalahan saya. Ya Allah, maafkan kesalahan saya, ya Allah. Gitu kan. Ada kalimat yang nah iya, jadi yang diistighfari itu apa gitu. Jangan kita mengucapkan jelek kepada orang lain. Nah iya, ya kan kita kan banyak ini. Nah ketika istighfar itu kesalahan kamu kepada Allahnya apa, baru kamu minta ampunan. Kan jelas. Ya. tadi kan sebelum salaman tuh ada kalimat lagi, kata beliau, salah dan benar itu saling berdampingan. Berjalanlah kamu, mulailah kamu berjalan di wilayah tidak bisa apa-apa gitu. Iya, jadi Kalimat salah dan benar ya itu berjalan berdampingan tuh Gus ya. Manusia itu ya tidak bisa lepas dari baik dan buruk, salah dan benar. Ya, manusia itu nggak bakalan bisa umpamanya menyangkal itu gitu. Ya, kehadiran apa yang kita senangi dan apa yang tidak kita senangi itu beriringan. Seperti manusia tidak bisa menolak ya datangnya malam dan siang. Iya. Artinya gelap terang, gelap terang, gelap. Siapa yang bisa apa maksudnya ngekat gitu supaya siang terus atau malam terus? Ya, Pindah wilayah. nah itu jadi berdampingan itu Gus ya, maksudnya dia yang sudah tidak terikat dengan siang dan dia tidak terikat dengan malam. Wah, itu pindah-pindah. Iya, karena apa? Dia itu sebenarnya ya bukan malam dan dia bukan siang. Nah, adapun siang malam ya berjalan selagi kita menjadi manusia ya kita ikuti tarian semesta itu. Adanya salah, adanya benar. Iya. Cuman ya ketika kita sudah tidak terikat dengan malam dan siang, artinya kita kan merdeka, lebih luas, lebih bebas lagi. Gitu Gus maksudnya jalan berdampingan tuh ya, baik dan buruk itu ya tidak bisa lepas. Karena apa? Seperti kita tidak bisa memberhentikan malam dan siang. Artinya apa? Kita terus mengikuti ritme semesta ini. Selagi kita masih punya tubuh fisik, ya kita ikuti. Begitu. Jadi ini jangan kayak rembulan umpamanya ya, rembulan nih. Datang hitam nangis, datang putih wah senang. Ya nggak seperti itu. Jadi kalau seumpamanya kita nonton film di bioskop, ya Gus ya sudah biarkan saja. Filmnya lagi nangis, lagi apa, lagi di pengadilan, udah biar kita menonton aja. Penonton yang baik. Penonton yang baik aja. Jangan di sananya lagi ini, ikut sedih, lagi ini, ya kita nggak usah ikut. Jangan terbawa suasana. Nah, kehidupan tuh seperti itu sebenarnya, Mang. Karena apa ya? Ya, adapun itu nanti di sisi lain lah kita urai bahwa semesta itu sebenarnya ada di dalam diri. Bumi alit ada bumi agung. Ada bumi alit, ada bumi agung. Yang sebenarnya ya
Bumi Agung itu Bumi Alit dan Bumi Alit itu Bumi Agung. Dibalik, Sebenarnya baik, iya. dibalik ya. Iya, tapi kan untuk mereka orang-orang yang spiritualnya tinggi. Iya. Ya artinya ya gitulah untuk mereka gitu. Orang-orangnya kayak kita gini mau kita masih belajar, masih banyak salah, masih banyak ini. Ya itu untuk mereka. Gitu. Terus ada di kalimat apa lagi, Gus? Udah sampai itu. Udah. Tapi salaman itu lembut banget, bro. Salamannya lembut banget. Lembut banget Tangannya tuh. Iya. Ya kita nggak usah umpamanya siapa beliau, ya kita nggak usah. Cuman begini kalau nih, ya saya mah herannya gini ya. Di mereka, di vibrasi-vibrasi tinggi, ya mereka itu senang sekali mengenalkan nama Allah itu. Saya bingung saya. Artinya ya ini bukan setiap ya, maksudnya saya juga nggak begitu ini. Ya sekali-kali gitu. Kanjeng Sarip, kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu di sini. Dan Allah bla bla bla, 3 kalimat Allah bla bla bla. Allah, mereka senang banget memanggil nama Allah itu kayak wah gitu. Ya kitanya yang diciptakannya. Saya kadang bingung saya. Dah untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Semoga ada manfaatnya, Gus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.